Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di channel Biba Pradika. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Dan yang pastinya di setiap minggu aku akan membagikan kisah-kisah yang menegangkan, mitos, fakta, maupun misteri yang belum terpecahkan. Dan masih banyak yang lainnya. Mohon maaf banget di minggu kemarin aku belum bisa upload video karena beberapa hal kesibukan yang sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget sih, sebagai alasan aja. Ini ada sepupu aku yang lagi lamaran kemarin, selamat ya. Dan ada beberapa kerjaan yang mengharuskan untuk dikerjakan manual ya. Maklum lagi merintis. Jadi kemarin ada pesanan paper bag banyak banget dan harus lembut dicicil tiap malam. Jadi waktu untuk buat videonya terbengkalai. Mohon maaf sekali lagi yang sudah menunggu-nunggu video dari aku. Terima kasih ya. Jadi buat kamu semuanya sekalian ngiklan ya, yang pengen bikin paper bag, bikin banner, bikin stiker, bikin undangan, buat ID card, kartu ucapan, dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu-satu, kamu bisa cek di Instagramnya di Gabi Design ya, nanti aku kasih di pojok sini, atau bisa lewat description box. Mungkin saat ini kamu sedang membutuhkan barang-barang yang aku kasih tahu tadi. Oke, lanjut. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah dari seorang wanita yang bekerja keras untuk meraih mimpinya meski dengan jalan yang tidak mudah. Namun akhir kisah hidupnya meninggalkan misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini dan tetap menjadi satu misteri paling abadi di abad ke-20. Bagaimana kisahnya? Tonton terus videonya. Amelia Earhart dilahirkan pada 24 Juli 1887 di Atchison, Kansas, Amerika Serikat. Kondisi keluarganya bisa dibilang tak kondusif. Ayahnya, Edwin Earhart, terjebak dalam belenggu alkohol yang membuat ibunya, Amelia Otis, tidak merasa nyaman. Demi menyediakan lingkungan yang memadai bagi buah hatinya, Otis membawa kedua anaknya untuk tinggal di rumah kakek neneknya. Di rumah kakek neneknya, Amelia menghabiskan waktu menyusuri hal-hal di sekitar, berburu rusa, berpetualang sampai berlarian di ladang yang luas, dan menghirup udara segar perkebunan. Akan tetapi, masa kecil yang sempat indah itu tak berlangsung lama. Ketidakmampuan ayahnya dalam mencukupi nafkah dengan mendapatkan kerja yang baik telah menjadi alasan utama mengapa keluarga Amelia harus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, termasuk dalam urusan pendidikan dasar Amelia. Masa kecil yang cukup bergejolak membuat Amelia tumbuh dan berkeinginan untuk menjadi sosok mandiri. Ia tak ingin bergantung pada orang lain. Omongan tersebut bukan bersumber belaka. Amelia membuktikan dengan seksama ketika ia mengikuti program relawan Palang Merah pada 1917. Amelia bersama relawan lainnya bertugas menyiapkan makanan bagi para pasien yang sedang dirawat. 5 hari menjelang perayaan Natal pada Desember 1920, Amelia bersama ayahnya mengunjungi lapangan udara di sekitar Long Beach, Amerika Serikat untuk sekedar melihat bagaimana sebongkah mesin buatan manusia mampu lepas landas dari tanah pacuan. Amelia dan ayahnya kemudian ketemu dengan Frank Hawks yang saat itu bekerja sebagai pilot balap udara. Tak disangka, Frank mengajak Amelia untuk mengendarai pesawat bersamanya. Amelia pun menyanggupi. Tanpa menunggu lama, mereka meninggalkan landasan dan menari bebas di langit angkasa. Pengalaman terbang bersama Frank ternyata telah mengubah jalan hidup Amelia. Amelia barangkali tak menyangka peristiwa pada 20 Desember 1922 itu berhasil membawanya ke dunia penerbangan. Sejak saat itu, dirinya mulai bekerja keras untuk mendalami semua hal mengenai pesawat. Amelia bekerja serabutan dari fotografer lepas sampai pengemudi truk hingga akhirnya dapat menyimpan uang sebanyak $1.000 guna untuk mengikuti kursus penerbangan di Kinner Field. Seiring berjalannya waktu disertai upaya kerasnya, prestasi demi prestasi pun Amelia dapatkan. Pada tanggal 22 Oktober 1922, ia sukses mencapai ketinggian 14.000 kaki dan mencatatkannya dalam buku rekor penerbangan.
Tak lama setelah rekor pecah, Amelia mendapatkan lisensi pilot dari FAI sekaligus menjadi perempuan ke-16 yang memperoleh apresiasi serupa. Puncak karir Amelia sebagai pilot terjadi pada tahun 1930. Ia berhasil melakukan ekspedisi penerbangan mengelilingi dunia, menjelajah Samudra Atlantik pada tahun 1928, mencapai kecepatan maksimum 100 km pada 1931. Mengelilingi Amerika Serikat dengan autogiro pada tahun 1932, sampai mendatangi Laut Merah dan Karachi pada 1937. Atas dasar pencapaian tersebut, pada 1932, Amelia menerima The Distinguished Flying Cross dari Angkatan Udara Amerika Serikat. Penghargaan itu berupa wujud dukungan tertinggi dari Angkatan Udara Amerika Serikat kepada mereka yang telah melakukan prestasi fenomenal di udara. Amelia merupakan sosok pertama yang menerima medali tersebut. Amelia Earhart bersama navigator penerbangan Fred Noonan hilang misterius saat mengudara ke Howland Island, Samudra Pasifik pada 2 Juli 1937. Pesawat yang diterbangkan Earhart diyakini jatuh ke Samudra Pasifik, namun jenazah Amelia Earhart dan bangkai pesawatnya tidak pernah ditemukan. Perjalanan karir Amelia Earhart mengalami turbulensi hebat pada 2 Juli 1937 saat sedang menyelesaikan ekspedisi keliling dunia bersama Fred Noonan. Pesawatnya mengalami permasalahan serius yang menyebabkan raibnya mereka kala mengudara di Pulau Holland dekat Pasifik. Upaya demi upaya dilakukan berbagai pihak, investigator amatir ataupun profesional. Seluruh tenaga dikerahkan. Tak sekedar itu, berbagai teori mengenai jatuhnya pesawat bermunculan, dari yang masuk akal hingga sebaliknya. Dari semua itu, ada 3 buah teori yang sampai sekarang menjadi alasan terkuat untuk menjelaskan hilangnya pesawat Amelia Earhart. Teori pertama adalah crash and sign. Teori ini dikenalkan oleh pasangan suami istri Elgin dan Marie Keeling melalui buku Amelia Earhart The Mystery Solved. Mereka menyebutkan penyebab utama jatuh dan hilangnya pesawat Amelia karena kehabisan bahan bakar. Argumen ini didukung beberapa peneliti, salah satunya yakni Lawrence Shepard, pensiunan Kapten Angkatan Laut Amerika, menambahkan selain habisnya bahan bakar, perencanaan mereka dianggap minim dengan eksekusi yang buruk. Berikutnya ada teori hipotesa Pulau Gardner. Dalam teori ini, asumsi yang muncul adalah seharusnya mereka tidak jatuh di Pulau Holland karena berdasarkan transmisi radio yang ditangkap, mereka terbang 157 derajat ke selatan menuju Pulau Baker di Pulau Phoenix. Seminggu setelah pesawat menghilang, USS Colorado melakukan pencarian di Pulau Gardner. Hasilnya nihil. Walau demikian, teori-teori tentang hilangnya pesawat Amelia Earhart masih mengudara sampai 80 tahun lamanya dan tak pernah menemukan jawaban pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya pada awal Juli 2017, teka-teki ini kembali menyeruak ke publik dengan beredarnya sebuah foto yang dianggap adalah potret selamatnya Amelia Earhart dari kecelakaan tragis. Foto tersebut pertama kali diunggah oleh pihak History Channel lewat seri dokumenternya berjudul Amelia Earhart, The Lost Evidence pada 9 Juli 2017 yang didapatkan lewat arsip nasional dari seorang petugas bernama Les Guinea. Dalam foto tersebut digambarkan sosok yang diduga sebagai Amelia Earhart dan Fred Noonan di sebuah pelabuhan di Pulau Marshall. Noonan mengambil posisi berdiri sedangkan Amelia sedang duduk tak jauh darinya. Disinyalir potret tersebut direkam oleh penduduk Jepang sekitar pulau itu. Pihak History Channel percaya foto itu diambil tak lama setelah kecelakaan mereka di 1937, yang mana membuktikan bahwa mereka masih selamat. Dari sini, suara pro dan kontra bermunculan. Sedangkan Kota Yamono, pakar sejarah militer asal Jepang, menunjukkan foto itu diambil dari sebuah buku terbitan tahun 1935 sebelum Amelia menjalani masa liburan. Yamano meyakini bahwa Amelia pada tahun 1935 menjalani tahun yang padat.
Ia pergi dari Honolulu, Oakland, California, Mexico City, sampai New Jersey, sehingga tak ada asumsi yang menegaskan bahwa foto tersebut adalah sosok Amelia. Tak hanya Yamano saja yang meragukan. Tercatat, Rich Gillespie, Direktur Pelaksana Kelompok Internasional Perbaikan Pesawat Terbang Bersejarah, menyatakan Amelia dan Noonan jatuh serta tewas di Pulau Gardner yang sekarang bernama Nikumaru. Penulis biografi Amelia menyanggah bahwa History Channel hanya mengada-ada saja demi kepentingan headlines. Di tengah pusaran kritik yang tajam, pihak History Channel melalui klarifikasi resminya lewat akun Twitter menjelaskan timnya sedang melakukan pengembangan terkini dan akan terus melaporkan kondisi dengan prinsip keterbukaan. Pada akhirnya, Amelia dan para petualang lainnya telah menciptakan misteri yang belum terpecahkan oleh manusia di masanya hingga kini. Jadi, menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi dengan Amelia Earhart ini? Jika kecelakaan, tapi sampai sekarang tidak pernah ditemukan jasad maupun bangkai pesawat dari Amelia Earhart. Atau kamu punya teori tersendiri, kemana perginya Amelia Earhart yang hingga 80 tahun ini masih menjadi misteri, teka-teki di manakah sebenarnya Amelia Earhart dan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Semoga video kali ini bermanfaat. Kalau kamu ada pengalaman kisah lain dari cerita Amelia Earhart, kamu bisa share di kolom komentar. Bisa juga beri kritik dan saran kalian agar channel ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Yang pasti jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu agar mereka tahu ada channel aku di sekitar mereka. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.